tampilan baru, wajah baru sehingga dicukur. Tosan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras dari Mas Tio. Berkali-kali silaturahmi di gubuknya Bang Komet, karena ada kabar saya dikasih iming-iming, apa lah jenenge, dimingi-mingi ben aku ya nggayer-nggayer ben kepengin. Yang jelas itu pertama ini ada batu, katanya itu galeh kelor. Nah, ini sudah asli membatu, galehnya ini menggaleh hitam. Nah, sudah membatu, bisa dibuat perhiasan batu akik. Nah, ini sepintas lalu perkenalan dari awal. Karena tidak hobi akik, nah, saya hobinya pusaka-pusaka buruan dari Bang Komet. Itu ada banyak sekali. Yang pertama ini jenisnya sangat luar biasa jelek, kalau dilihat secara fisiknya itu jelek sekali. Ini katanya dibuka sulit, akhirnya tempatnya ini dibelah jadi dua, dan isinya ternyata seperti ini. Nah, ini berkarat sekali, nempel dengan tempatnya ini. Ini katanya jenis ini di luar Pulau Jawa. Jauh sekali ini. Mungkin pemirsa ada yang mengetahui atau memahami ini. Kalau tidak mengenal jenis pusaka, pastinya ini seperti mainan pegangan ini. Padahal ini asli dari luar Jawa. Ini jenisnya asli dari luar Jawa. Masih berkarat sekali. Rasanya kok kerincing. Ini asli mana, Mas Komet? Ini daerah Sulawesi, Pak. Ini asli dari Sulawesi. Nah, untuk penjelasan kita mulai sepik-sepik ngomong-ngomong dengan Bang Komet. Menarik sekali, ini dari Sulawesi. Nah, ini kok bisa mengetahui dari Sulawesi itu pemiliknya cerita atau mungkin ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan ini dari Sulawesi? Ya, ini Mas. Kalau memang sudah hobi di bagian dunia pertosan hajian ya, kalau sudah hobi tosan haji haji, kita kan belajar dari literasi, dari buku seperti itu. Ciri-ciri seperti ini dengan bentuk yang modelnya begini dan gagangnya, handle-nya pegangannya seperti ini. Seperti pistol. Seperti pistol ya. Ini maksudnya kan kategorinya itu badik, Mas. Badik ya. Nah, badik sendiri itu sudah terkenal sekali. Itu asal pusaka ini adalah pusaka-pusaka jenis yang diproduksi di daerah Sulawesi, Mas. Maksudnya bumbu Sulawesi, Pak. Bumbu dari Sulawesi. Dari bumbu Sulawesi. Itu mungkin jenisnya ada yang besar atau memang kecil semua? Kalau badik rata-rata kecil, Mas. Kecil. Rata-rata kecil karena badik itu fungsi pokoknya adalah senjata tikar. Bukan sebagai alat pedang atau apa enggak. Termasuk rahasia ya? Ini rahasia, ini dirahasiakan. Kecil, biasanya kecil-kecil, dan badik itu senjata tikam, senjata tusuk. Seperti megangnya seperti ini. Dia mempunyai tahanan di bagian sini untuk menusuk. Kalau ini untuk megang kan nggak bisa. Kayak model golok-golok yang kecil itu kan kayak hampir pegangnya seperti itu kelihatannya. Nah, sendiri saya fungsinya, cara pemakaiannya saya juga nggak paham, Mas. Tapi cuma ciri-ciri saja. Ciri-cirinya saja. Ini tapi kita dapatkan di Jawa, Mas. Di Jawa. Ini didapatkan di daerah Pasar Sore, Kedung Tuban. Dan ini ditemukan di apa itu namanya, di atas rumah, di Blandar. Disembunyikan pada saat itu. Disembunyikan di bandar rumah kuno. Ini kan didapatkan oleh apa itu, tukang bongkar rumah kuno. Barang kawat. Dan ini didapatkan di situ dengan kondisi yang begitu karatnya tebal sampai tidak bisa dilepas. Tadi saya sobek tuh rangkanya itu, Mas. Berarti ini peninggalan dari orang tuanya waktu itu mungkin. Kemungkinan besar gitu. Kalau melihat dari usia rumahnya itu dibuat di era-era sebelum kemerdekaan. Kelihatan dari Soko ya, penyangga utama ini Soko ya.
itu bagian bawah kecil, bagian atas besar. Itu kan rumah di rumah sebelum kemerdekaan. Soko itu kalau yang dulu mas itu bagian bawah itu kecil, yang atas besar. Becik. Mungkin mengetahui mungkin kegunaan kenapa dahulu waktu orang-orang zaman dahulu itu menyembunyikan di tiang atau soko. Ya gitu. Kalau menurut mitos ya, mitos ya, mitos. Kalau mitos kan ya, kepercayaan lah mas ya. Iya. Kalau jenis pusaka yang disembunyikan di atas soko guru, kan seperti soko guru di atas gelandang, itu biasanya mempunyai tujuan semoga saja rumah itu dalam apa ya, perlindungan lah, seperti kayak pagar goib lah. Ansarnya digunakan untuk sebagai pagar rumah itu, ansarnya pusaka itu. Ini pas pemburuan atau hunter di sana itu dikasih mahar berapa? Ini kita makan itu 500.000. 500.000. Seperti ini. Ini untuk jenis dengan keris ya, itu besinya itu lebih kuat mana? Kalau saya mengamati, ini ada kesamaan dengan keris mas. Ini juga terbuat dari beberapa bahan materi yang digunakan. Ini bukan satu bahan ya. Ini ada bahan pamor, ada bahan besi dan bahan baja sendiri. Seperti ini juga berpamor. Jadi untuk perbedaan dengan keris sebenarnya kalau segi bahannya sama mas. Sistem pembuatannya juga sama. Oh gitu. Sistem pembuatan juga sama. Namun perbedaannya hanya di bagian model bentuknya. Model bentuk. Kalau di Jawa kan seperti ini. Ini kalau di Sulawesi pusaka ini termasuk pusaka, bukan hanya sekedar sebagai senjata tajam, bukan pusaka. Batik penikam. Selanjutnya ini pusaka ini termasuk yang aneh-aneh ini. Ini kecil juga. Ini dapat dari mana ini? Ini dulu dari rawatan penduduk mas. Langsung petani. Rawatan penduduk ya? Iya, rawatan penduduk petani mas dulu. Ini petani jelas, ini mungkin melihat dari segi fisiknya ini corongannya ya dikeramatkan. Nah, dikeramatkan. Tidak berani membuka. Nah, kelihatannya tidak berani membuka, akhirnya dikeramatkan atau diyakinilah karena mitos-mitosnya. Ini jenisnya bendanya keris pak. Keris. Keris. Di masa? Ini di masa Mojopahit. Mojopahit. Di era Mojopahit, di masa era kejayaan Mojopahit. Oh, pas kejayaan iya, Mojopahit. Itu di zamannya siapa itu? Patih Gajah Mada itu di masa jayanya itu. Bumi. Gajah Mada malah kecil ya? Iya. Masanya. Masa di Gajah Mada kan ini masuknya bukan keris yang ukuran normal mas. Ini masuknya keris patrem. Patrem itu yang bagaimana? Patrem itu keris yang mempunyai ukuran di bawah, panjangnya di bawah 30. Oh gitu, di bawah 30. Oke, patrem itu di bawah 30 panjang bilahnya mas. Panjang bilahnya. Kita lihat ya mas ya isinya. Iya. Isinya kita lihat. Ya, seperti ini mas. Ini pusaka jenis patrem. Pusaka patrem itu ukurannya di bawah 30 dan biasanya zaman dulu itu dibawa atau diagem oleh Sri Kandi. Oh, wanita yang punya jiwa kesatria seperti itu. Ini saya katakan Mojopahit. Ini ada ciri-cirinya mas. Kita nggak hanya apa itu semata-mata hanya mau menangguh gini tanpa kita melihat bentuk fisik. Saya melihat bentuk fisik ini gaya garapnya. Kayak garap, jenis besi, dan di yang pasti itu ciri-cirinya yang pasti di sini. Di sini itu peksinya itu gapit. Ya, peksinya itu gapit di sini. Peksinya di ini kotak. Ini peksinya kotak. Di sini kotak, terus ini lubangnya kotak, terus di sini dikuahi, terus dimasukin serut gitu. Bukan iras. Kalau iras kan langsung dari sini peksi. Kalau ini enggak. Ini besinya kotak, terus dimasukin ke sini. Itu gapit. Bukan disengaja mas, bukan tidak disengaja, tapi disengaja memang dibuat gapit. Itu ciri-ciri empu jikjo era Mojopahit. Gara-gara sini kalau itu tapi gapit. Kita usahakan sih gapit itu. Nah, untuk jenis dapur, ini dapurnya. Ini dapurnya masuknya kalau saya mas, ini dapurnya masuknya pulang geni sendiri. Ciri-cirinya seperti ini mas. Bagian sorsoran dia ada
brojol, ini namanya brojol. Ini Brojol. pejetan brojol. Namun di bagian belakang sini dia ada seraweannya. Serawean itu ada agak dalam sedikit lah, nggak rata dengan gonjo. Akhirnya dia ada seraweannya. Nah itu yang membedakan brojol dengan puluhan ini. Dan segi bagian fisik apabila yang atas itu cenderungnya kereng. Kerengnya apa mas? Sangar, Sangar. sangar gitu. Ya mungkin ada ciri khusus kenapa di era Majapahit itu khasnya. Nah itu ciri khususnya apa? Ciri khusus yang kita dapatkan setelah saya itu beberapa ribu lah, katakanlah saya beberapa ribu nanti pusaka. Ciri khusus yang ada dalam pusaka keris Majapahit itu bilahnya itu tantingannya sangat ringan. Oh sangat ringan. Ciri khasnya ringan sebetulnya. Sangat ringan dan besinya pulen. Pulen itu seperti kita kalau mengaduk tepung gawe roti ya. Pulen itu sampai merata tenan gitu. Gitu ya. Seperti itu. Itu ciri khas utama. Kalau masalah apa ini Paksi Gapit kan beda empu beda. Kalau ini empu Jigjo di era Majapahit. Ada ya empu Supo juga kan ada di era Majapahit. Supo awal. Dia tidak pakai Paksi Gapit. Kalau Paksi Jigjo dia pakainya Paksi Gapit. Ada beberapa empu di era-era Majapahit banyak. Ada 7 atau 5 gitu. Ternyata kita bisa mempelajari bikinan dari empu itu ada khasnya seperti zaman modern sekarang tunggangan kita sepeda motor. Seperti itu. Khasnya dari mana? Honda, Yamaha, seperti itu. Ya seperti ini. Oke. Mungkin ada yang lebih coronganu karate timbul lebih kuat atau mungkin ada cerita khusus ada enggak? Pusaka maksudnya gimana? Yang saya pegang, yang sampai pegang itu loh, dari hasil berburu. Mungkin ada yang agak garang atau bagaimana gitu loh. Pusakanya ya. Ya. Memang sampai saat ini ada beberapa kejadian yang mungkin tidak masuk logika, Mas. Kadang ya. Kadang itu ada keris yang memang tanpa kita sentuh itu kayak bukan kayak. Iya. Dia memang bergerak, kayak ada gerakan di pusaka itu. Gerakan geser atau memang ada seperti ini, misalnya katakanlah ini diletakkan dalam meja. Ya. Katakanlah ya. Dalam rentan waktu yang tidak lama, katakanlah saya ya 2 menit lah, kita satu lokasi, satu tempat dalam satu situasi. Ya. Yang tadinya itu saya letakkan di gini, katakanlah. Dia bergeser seperti ini. Ini tapi ini tanpa saya lihat. Tanpa saya lihat dan ternyata sudah berpindah. Setelah beberapa detik itu dia pindah lagi, dia sudah beda posisi. Seperti itu. Ada yang memang seperti itu. Pergerakan asli ya. Pergerakan asli tanpa kita buat-buat ataupun mengadang-adang. Ada yang memang. Memang itu ya hanya 1000 banding 1 lah. Iya. Keunikan memang selalu ada. Tapi kalau menggunakan logika mesti dipikir ini ada geseran ini pas perubahan seperti ini. Alah, boh nek mikir ngono kuwi ora tekan. Nah, iki nek pergerakan itu secara tidak diketahui. Ya saya cuma ya percaya cerita. Karena namanya seperti ini, energi seperti ini. Itu ada berbenturan dengan yang lain juga bisa. Gitu ya. Nah, tapi kok nek dinalar disinggol tikus atau disinggol kadal wis mbah ngono kuwi. Bisa saya juga. Tapi cara dilepon lemari yo gak masuk akal. Nek trimo gerakane apa jenenge? Cecek yo gak mungkin. Enggak mungkin. Memang. Yang jelas itu berbenturan energi. Nah, seperti yang namanya magnet antara U dan S. Kalau ini pas U-nya kuat, ini S-nya lemah, terdorong oleh mungkin seperti itu. Ya mungkin itu. Iki yo raba-raba. Masalahnya pencinta budaya murah masalah seperti itu, tapi juga perlu diketahui juga. Dan jangan dipercaya. Pokoknya enggak boleh. Ini mau sebagai wacana saja, kok cerita-cerita. Sing memahami nggih monggo, sing ora gelem memahami ya sumangga. Sing penting nggone Mas Tio iki channel-e di komen, di like. Sing baru menemukan, monggo langsung di subscribe. Yang sudah subscribe mengikuti terus saya ucapkan terima kasih. Semoga banyak rezeki melimpah. Amin. Seger waras. Amin. Begitu malam hari ini bertemu dengan Bang Komet, saya ucapkan terima kasih. Begitu juga pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.